Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini masih melanjutkan sesi tentang filsafat moral, atau kalau dalam bahasa Islam ya filsafat akhlak. Malam ini kita ketemu beliau Ibnu Miskaweh. Harusnya Ibnu Miskaweh ini masuk dulu gerombolan tidak enak ya, masuk dalam grup para filosof peripatetik, karena beliau ini hidupnya di era-era itu. Ibnu Miskaweh ini hidupnya di era Abbasiyah, Bani Buwaihi. Filosof, ahli matematika, tabib, astronom. Cuma gagasan-gagasannya yang paling terkenal memang tentang akhlak. Ibnu Miskaweh ini filosof yang PNS. Ya, karena dia pegawai pemerintah zaman itu. Jadi tidak masalah, tidak ada halangan kalian bercita-cita jadi filosof sekaligus PNS. Karena ada contohnya, Ibnu Miskaweh. Oke, kitabnya yang paling terkenal ya yang tentang akhlak itu, Tahdzibul Akhlak wa Tathhirul A'raq. Tahdzibul Akhlak itu menjernihkan akhlak dan menyucikan kotoran-kotorannya. Oke, langsung saja ya kita mulai. Sudah agak telat, meskipun saya senang kalau telat karena nanti lebih pendek. Tapi yang jelas ngajinya gak usah dipatok macam-macam ya. Ya memang jam 8 sampai jam 10. Cuma ya membacanya itu jangan kaku. Sekitar jam 8 sampai sekitar jam 10. Kalau sekitar itu kan bisa fleksibel. Kalau mulainya jangan telat, selesainya harus on time. Sebelumnya enggak apa-apa. Oke, pokoknya enggak usah dipatok macam-macam lah. Enggak usah nambah beban hidup. Beban hidup kita sudah banyak. Enggak usah nambah aturan-aturan baru. Kita sudah terlalu banyak aturan. Bismillah, kita mulai. Syukur-syukur setengah jam selesai. Saya lebih seneng. Karepku itu cepet gitu setengah jam. Cuma yo kalian ngangkatnya susah. Ini kan saya giringnya harus pelan-pelan gitu. Kalau di kelas saya biasanya tak ringkes ngajar itu, tak ringkes satu buku jadi cuma satu gambar. Ya, mahasiswa ini paham apa enggak, yang penting cepet. Oke, bismillah. Sebelum masuk ke akhlak, ya nanti yang banyak berpengaruh terhadap pikirannya Ibnu Miskaweh ini, pikirannya Al-Kindi. Gagasan-gagasannya beberapa mirip Al-Kindi, termasuk tentang Tuhan. Emanasi mirip Farabi, Ibnu Sina dan kawan-kawan, dan termasuk tentang kenabian. Kalau tentang Tuhan sama, hampir persis kayak Al-Kindi, cuma ada kalimat yang bagus yang mungkin mengucapkannya harus hati-hati. Menurut Ibnu Miskaweh, Tuhan itu jelas sekaligus tidak jelas. Itu kalau kalian di luar ngomong kayak gini bisa viral. Jadi Tuhan itu jelas sekaligus tidak jelas. Keberadaan Tuhan itu pasti jelas.
dengan segala hakikatnya. Cuma Tuhan jadi tidak jelas ketika ditangkap oleh akal pikiran kita yang terbatas. Karena kita tidak sempurna dan terbatas, maka gagasan-gagasan kita tentang Tuhan juga tidak sempurna dan terbatas. Jadi jelas dari sisi Tuhannya pasti dia wajibul wujud ada. Cuma dari perspektif kita yang manusia dia tidak jelas. Makanya kalau hanya mengandalkan pikiran, ya nanti kita menyembah konsep-konsep pandangan kita sendiri tentang Tuhan. Maka beriman saja, percaya saja pada Dia yang tidak terjangkau oleh akal kita. Terus yang kedua, gagasan tentang emanasi. Emanasi ini biasanya untuk mengcounter, kalau bahasa filsafat namanya creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo itu menciptakan dari tidak ada apa-apa. Kayak tukang sulap itu tiba-tiba ding ada itu. Nah, itu bagi beberapa filosof itu tidak masuk akal. Jadi ya sulap itu kan karena kita ketipu aja, hasilnya ya ada, sudah disiapkan. Sesuatu itu ada, pasti ada asalnya. Kan itu tidak mungkin ada sesuatu ada, tidak asalnya apa-apa. Jadi misalnya kita ngomong, lupa itu tadi tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada. Akal susah menerima. Pasti ada asalnya. Nah, cuma seandainya alam ini ada bahannya, ya bahan itu akan ada rentetannya lagi. Dari bahan apa lagi, dari bahan apa lagi, dan seterusnya. Bahan segala bahan ya nanti Allah. Berarti sebenarnya apa? Kalau ada cetak, misalnya kalau analoginya jajan misalnya, jajan itu alam semesta ini jajan, bahannya ya Allah sendiri, karena sebelum ada apapun kan ada Allah. Maka materi, kalau bisa disebut materi, hal pertama yang jadi sumbernya apapun nanti itu pasti juga dari Allah. Jadi dirinya sendiri Allah. Makanya oleh para filosof emanasi disebut melimpah dari dirinya Allah. Kenapa? Karena bahannya Allah sendiri, dalam tanda petik ya. Ini kalimat-kalimat sensitif. Jadi bahannya alam semesta Allah sendiri. Kalau Aristoteles kan pakai logika, ada sesuatu pasti ada sebabnya. Sebab ini ada sebabnya lagi, sebabnya lagi, sebabnya lagi. Ya ujungnya tetap Allah. Berarti apa? Bahan paling awal ya Allah. Nah, logika paling gampang memahami emanasi seperti itu. Nanti dari limpahan dirinya Allah melimpah lagi sampai ke level paling kasar namanya materi. Jadi tubuh kita ini yang sekarang bisa dilihat ini, itu sebenarnya mungkin level terakhir, level materi. Di balik ini masih banyak rahasia-rahasia. Makanya kita disuruh membaca ke dalam oleh para filosof, juga oleh para sufi. Terus yang ketiga, kenabian. Kenabian ini ya jelas yang dimaksud Nabi Muhammad. Cuma manusia ideal, manusia yang punya kualifikasi utama selain Nabi itu filosof. Kalau Nabi keutamaan dirinya dikasih oleh Allah. Kalau filosof dia berusaha sendiri. Jadi filosof itu orang yang mengakses hakikat, mengakses rahasia realitas, berusaha sendiri. Sementara kalau Nabi itu dikasih, dianugerahi oleh Allah. Filosof yang sejati dan Nabi itu levelnya sejajar, katanya Ibnu Miskaweh. Masing-masing ada dalam keutamaan ilmu. Makanya para sufi itu yang menggali pengetahuan sampai puncak, dia di puncaknya disebut mencapai makrifat, memahami hakikat kenyataan
memahami hakikatnya realitas. Jadi itu gagasan-gagasan utamanya Ibnu Miskaweh nanti di beberapa kitabnya. Cuma karena banyak terpengaruh filosof sebelumnya, tiga ini belum terlalu menonjol.